Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih, nahmadu ta'ala wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani, wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita melanjutkan masih di bab yang ke 152 di hadis yang terakhir. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, Allah yarham, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Hadis 929 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, arsalat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sayyiban laha aw ibnan fil mauti, faqala lirrasuli irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib wa dzakara tamamal haditsa, yang artinya salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada beliau untuk memberitahu beliau bahwa bayinya atau bayi laki-lakinya dalam keadaan sekarat. Maka beliau bersabda kepada utusan itu, kembalilah dan katakan kepadanya bahwa milik Allah Ta'ala segala yang dia ambil dan miliknya juga apa yang dia berikan, dan segala sesuatu di sisinya telah ditentukan umurnya. Maka suruhlah dia agar bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah. Kemudian perawi menyebutkan hadis secara lengkap. Ya, hadis ini ada beberapa pelajaran. Di antaranya adalah ketika kita mendengar kematian seseorang yang wafat, kerabat atau teman, maka dianjurkan untuk membaca apa? Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Jadi kalau kita mendengar berita wafatnya seseorang, maka dianjurkan untuk baca yang tadi, Inna lillahi ma akhad, sungguh hanya milik Allah saja untuk mengambil atau memberi, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, semua yang di sisinya sudah ditentukan waktunya. Jadi dianjurkan untuk baca ini. Jadi afalin, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kalau Anda di hadapan si fulannya, di hadapan keluarganya, maka tambahkan dengan kata-kata faltasbir wal tahtasib, hendaknya kamu sabar dan berharaplah pahala. Jadi kalau di hadapan dia, tambahkan dengan kata-kata itu, bersabarlah dan berharaplah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mendengarnya, tentu lengkapnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kalau kita jarak jauh, kemudian kita doakan
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Tapi kalau di hadapan dia, tambahkan yang tadi, hendaknya kamu bersabar dan berharaplah pahala, kemudian doakan. Ini adab yang dikerjakan ketika mendengar berita kematian seseorang. Makna dari kalimat doa ini adalah berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Iman kepada Allah bahwa semua yang ada di alam ini ada pemiliknya, ada pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan ada dari tidak ada, dan Allah pun yang berhak untuk meniadakan dari ada menjadi tidak ada pula. Inilah yang disebut dengan nama iman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Iman bahwa Allah yang berkuasa di alam semesta. Kemudian yang kedua, beriman bahwa semua yang ada di alam ini sudah ditentukan takdirnya oleh Allah, kadarnya sudah ditentukan, kapan ia dimulai dan kapan ia berakhir. Begitulah, tanaman aja ditentukan, apalagi manusia. Ya, manusia sudah ditentukan kapan ia dilahirkan dan kapan ia wafat. Sejak roh manusia ditiup di perut kandungan ibunya, yaitu pada usia yang keberapa? 4 bulan, ya, 4 bulan atau 40 hari yang ketiga. Yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi. Malaikat diperintahkan oleh Allah setelah meniup roh, diperintahkan untuk menulis rezekinya dia berapa, budget hidupnya berapa. Kemudian disuruh untuk mencatat kapan wafatnya dia. Ya, sudah ditentukan semuanya. Allah sudah mencatat semua. Dicatat sama Allah rezekinya dan dicatat sama Allah ajalnya. Wasyaqiyun aw sa'id, dicatat oleh Allah kebahagiaan atau kesengsaraan. Ya, ini iman dengan takdir Allah, bahwa semua yang ditentukan, semua yang ada di alam sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya, kematiannya, semua sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang wajib kita imani, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lihatlah di sini Rasulullah SAW ditinggal wafat cucunya. Apa reaksi Rasulullah SAW? Emosional, teriak? Tidak, beliau santai saja. Beliau santai aja, menunjukkan bahwa iman kepada Allah dan iman dengan takdir yang tadi akan melahirkan apa? Ridha atas apapun yang Allah tentukan pada dirinya. Dia akan menerima bahkan ridha apapun yang Allah tentukan kepada dirinya, karena ketentuan Allah itu pasti baik buat dia. Tidak ada ketentuan Allah yang buruk. Semua ketentuan Allah itu pasti baik. Yang keempat, kewajiban kita ketika ada ketentuan Allah yang itu pasti baik, tapi di mata kita tentu apa? Ada baik dan ada buruk di mata kita. Ketika kita mendapatkan ujian dan menurut kita itu tidak baik, maka kewajiban kita apa? Selain ridha, berdoa. Berdoalah kepada Allah agar musibah yang menimpa dirinya itu melahirkan pahala yang berlipat, melahirkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
pahala untuk dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya yang lalu apa? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Nah, inilah sikap orang yang beriman. Jadi iman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah yang punya. Kemudian iman dengan ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga ridha, itulah sabar atas segala bentuk ketentuan Allah. Kemudian yang keempat apa? Berdoa kebaikan agar Allah memberikan pahala atas musibah yang menimpa dirinya dan menggantinya dengan yang terbaik. Ya, lanjutkan di bab yang berikutnya, bab 153, yaitu diperbolehkan menangis. Jadi nangis itu boleh. Ya. Nangis itu bagian dari kasih sayang. Tentu nangis yang mana yang dibolehkan atas kematian seseorang? Menangis yang sifatnya apa? Kasih sayang. Ya, menangis yang sifatnya kasih sayang. Seperti apa menangis kasih sayang? Menangis yang sifatnya biasa, mengeluarkan air mata, bahasa Indonesia berisak tangis gitu ya. Bukan tangisan yang mengeluarkan suara sehingga dia sampai berteriak-teriak, maka ini dilarang nantinya. Jatuhnya adalah meratap. Ya, tapi menangis yang bersifat biasa, mengeluarkan air mata, maka ini bagian dari apa? Sifat manusiawi, dan itu adalah kasih sayang. Ya, fadhal dibaca. Selanjutnya, bab bolehnya menangisi mayit tanpa meratapinya dengan menyebut-sebut kebaikannya atau meraung keras. Adapun meratapi mayit dengan meraung keras, maka hukumnya haram dan akan dibahas dalam satu bab pada kitab perkara-perkara yang dilarang, insyaallah ta'ala. Adapun menangis, maka banyak terdapat hadis yang melarangnya, dan bahwa mayit akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Dan ini dipahami jika hal itu berdasarkan wasiat dari mayit untuk menangisinya. Dan larangan berlaku untuk tangisan yang disertai ratapan dengan menyebut-sebut kebaikan mayit atau raungan keras. Dan dalil atas dibolehkannya menangis tanpa meratap dan meraung adalah hadis-hadis yang banyak, di antaranya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebentar. Jadi menangis itu ada dua. Menangis yang dibolehkan dan menangis yang dilarang. Menangis yang dilarang itu apa kriterianya? Menangis yang dilarang kriterianya yang pertama meratap. Meratap itu apa? Apa meratap itu? Nangis dengan suara keras, meraung-raung. Ya, suaranya keras, nangisnya meraung-raung. Yang kedua, menyebut-nyebut keburukan atau kebaikan. Jadi, nanti saya hidup sama siapa, saya nggak bisa hidup, wah udah begitulah. Itu bahaya itu kata-kata itu. Ya, diikuti dengan kata-kata teriakan-teriakan, kalimat-kalimat yang menunjukkan apa? Sikap tidak bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak bentuknya di kalimat di masyarakat. Masih kecil sudah meninggal dan seterusnya lah kalimat-kalimat itu ya. Ini yang dilarang. Yang ketiga, bentuk yang dilarang adalah tangisan atas wasiat dari si fulan yang wafat ini. Maksudnya gini,
si fulan sebelum wafat dia berpesan kepada keluarga agar kalau dia wafat nanti agar ditangisin. Nggak tahu ada nggak di masyarakat. Jadi dia berpesan kalau dia wafat tolong tangisi saya ya. Ya, kalau di agama Cina itu Konghucu ya, yang nangis dikasih angpau duit. Makanya dulu anak-anak itu suka cerita katanya yang anak-anak yang sini, katanya dulu kalau nggak punya duit nyari Cina mati katanya. Iya bener Pak ya. Ya anak-anak yang ini Betawi yang di sini katanya dulu kalau kita nggak punya duit Ustadz kita nyari Cina mati katanya. Kalau ada Cina mati kita kesana terus ikut-ikutan nangis gitu. Nanti pulang dikasih duit semuanya gitu. Jadi berwasiat agar dia ditangisi. Ini yang disebut di dalam hadis innal mayyit yu'adzab bibukai ahli. Si mayit akan diazab oleh Allah karena tangisan keluarga. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah memaknai hadis ini dengan adanya wasiat. Jadi kalau dia berwasiat menyuruh maka si mayit akan diazab karena dia yang nyuruh. Paham? Jadi 3 yang dilarang tadi, meratap yaitu dengan teriakan. Yang kedua, mengeluarkan suara-suara yang memberikan makna bahwa dia tidak menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, tangisan atas wasiat dari si mayit. Nah, ini yang 3 kriteria ini menjadikan tangisan dia itu jadi haram hukumnya. Bahkan termasuk bagian dari dosa besar yang nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi di bab yang terakhir, kitab terakhir di Riyadhus Shalihin, yaitu larangan-larangan. Nah, berarti jika tangisan tidak memenuhi kriteria 3, peratapan tak ada, suara tak ada, pesan nggak ada, tapi dia meneteskan air mata, mewek lah bahasa Indonesianya, ya maka itu hal yang boleh, lumrah, itu manusiawi, itu wajar. Ya, fadhal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu bukaa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau faqala ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarhamu wa asyara ila lisanihi, yang artinya bahwa Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW menangis. Ketika mereka menyaksikan Rasulullah SAW menangis, mereka pun ikut menangis. Maka Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa karena air mata maupun kesedihan hati, akan tetapi Dia akan menyiksa atau mengasihi karena ini, sambil beliau menunjuk kepada lisan beliau. Nah, ini dalilnya bahwa menangis itu dibolehkan. Buktinya Rasulullah SAW menangis di saat menjenguk Sa'ad bin Ubadah, padahal belum wafat, jenguk sakit aja. Ya, menjenguk waktu sakit beliau menangis. Nah, ini dalilnya bahwa tangisan itu adalah suatu yang bersifat manusiawi dan itu adalah kasih sayang, gambaran akan kasih sayang seseorang, dan juga itu gambaran akan kelembutan seseorang.
bahwa dia memiliki kelembutan, dan pula menggambarkan akan penghormatan dia kepada si fulan ini. Ya, dia menghormatinya, dia menghargainya, menggambarkan kedekatan dia dengan si fulan ini. Ada kedekatan emosional pada dirinya dengan si fulan dengan adanya tangisan itu. Ya. Hadis ini juga memberikan pelajaran anjuran untuk menjenguk teman atau murid yang sakit. Ya. Jadi anjuran untuk menjenguk orang yang sakit. Kita tahu menjenguk orang sakit itu kan kewajiban sesama muslim, dan itu pahalanya besar. Ya, seperti hadis yang lalu bahwa ketika seseorang menjenguk orang sakit, maka yang mengikuti dia para malaikat yang jumlahnya sampai berapa? 70.000 malaikat yang mengantarkan dia. Luar biasa pahala yang begitu besar. Ya. Kemudian pelajarannya lagi, boleh ketika dia menjenguk orang sakit ngajak teman-temannya. Di sini Rasulullah SAW mengajak beberapa sahabat-sahabat. Tentu yang diajak adalah teman-teman yang baik-baik, yang soleh-soleh. Ya, bukan teman-teman yang bikin ricuh, enggak. Jadi boleh dia ngajak teman-teman yang baik-baik di sana. Kemudian dibolehkan pula ketika menjenguk orang sakit menunjukkan kesedihan pada dia, yaitu dia menangis di depan dia, menunjukkan kesedihan dibolehkan. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia sayang sama orang yang sakit ini, dia perhatian sama orang yang sakit ini, ada kedekatan emosional yang tadi itu. Ya, tentu di samping itu semua adalah mendoakan, ya, mendoakan si yang sakit ini. Ya, fadhal. Adapun makna dari hadis, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, memberikan makna akan kesimpulan yang tadi bahwa nangis itu boleh, karena di sini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengadab dengan air mata ini, dan tidak akan mengadab karena sedih. Nah, ini bantahan kepada anggapan masyarakat bahwa awas air matanya kena si mayit, gitu ya. Nggak boleh air matanya kena si mayit, nanti begini dan begitu. Ini penilaian-penilaian masyarakat yang nggak tahu dasarnya dari mana. Jadi Allah tidak akan mengadab seseorang karena air mata, dan pula tidak mengadab seseorang karena hatinya yang sedih. Ini manusiawi, Mas. Ya, kalau orang nggak punya kasih sayang, ya nggak ada yang sayang sama dia. Man la yarham la yurham. Orang yang nggak sayang, ya dia nggak akan disayang, Mas. Seperti kisah Aqra' bin Habiz ketika melihat Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Lalu Aqra' bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau melakukan ini kepada anak-anak kecil? Ya, saya mencium anak-anak kecil ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian Aqra' menjawab radhiyallahu an, saya punya anak 10, satu pun nggak pernah tak cium. Anaknya 10 banyak banget ya. Ya dulu dikit, Pak. Ya kan orang dulu anaknya kan banyak-banyak, Pak. Ya kan. Jadi anak saya 10 nggak pernah saya cium. Nah disitulah Rasulullah SAW mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang nggak sayang, yang nggak ada orang yang sayang sama dia. Ya, nah itulah, ini kasih sayang. Bahwa kemudian faedahnya lagi, walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Lihatlah, tetapi Allah akan mengadab seseorang bukan karena tangisan, tetapi Allah akan mengadab karena lisannya. Seperti sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal, afala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak saya kasih tahu kamu yang mengendalikan semuanya? Setelah Rasulullah SAW memberitahukan tentang apa itu Islam,
apa itu kunci kebaikan, apa inti dari Islam, dikasih tahu semua. Rasulullah SAW mengatakan, saya kasih tahu nggak, mau nggak saya kasih tahu kamu yang mengendalikan semua ini. Maksudnya yang bisa menentukan ini semua baik atau tidak. Mau ya Rasulullah, kuffa alaika hada, jaga lisan kamu. Lalu Mu'adz bertanya, amu'akhaduna bima naqul ya Rasulullah, apakah kita bisa terkena dosa gara-gara mulut kita? Rasulullah SAW menjawab, thaqilatka ummuk, kamu bisa celaka wahai Mu'adz. Fahal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, tidakkah manusia itu dilemparkan oleh Allah kepalanya duluan, ditelungkupin, ya Allah masukkan seseorang ke neraka jahanam dibalik kepalanya duluan, kakinya yang dipegang sama malaikat untuk dimasukkan ke neraka, kepalanya duluan. Kenapa? Karena mulutnya dia nggak bisa dijaga, ya, mulutnya dia. Hati-hati. Hadzal ladzi awradanil mawarid, kata para ulama salaf dulu, ini yang bisa menjadikan kita ini bisa berada di dalam kebinasaan. Mulut yang bisa menjadikan manusia itu berada dalam kehancuran dan kebinasaan. Idza asbaha ibnu Adam tukaffirul a'dha'u al-lisana au kama qala. Kalau pagi hari anggota tubuh kita ini negor, tukafir itu negor siapa? Mulut. Mulut. Idza istaqamta istaqamna wa idza wajajta i'wajajna. Mulut, lisan. Kalau kamu lempeng baik, kita baik semua loh. Kalau kamu nggak baik, kita semua bonyok nih. Ya kan gitu kan? Nah, begitulah manusia itu yang dinilai, yang dihargai oleh orang apanya? Mulutnya, lisannya yang dilihat oleh masyarakat awam. Makanya dalam konsep orang barat ada orang belajar khusus cara bicara santun yang disebut dengan public speaking, ya, belajar kemampuan berkomunikasi. Kuliahnya juga ada ilmu komunikasi. Sampai kuliah ada Pak, dari S1 sampai S3, sampai guru besar. Sekolah apa? Sekolah ngomong. Sekolah ngomong Pak, ya kan? Ini dalam dunia barat. Tetapi sepandai-pandainya orang sekolah ngomong tapi tidak didukung dengan iman, ya bohong aja itu semua walaupun dia profesor. Jadi lisan ini yang menggambarkan hatinya dia. Hatinya baik, hatinya bobrok, hatinya busuk akan terlihat dari siapa? Lisan. Loh itu sales baik Ustaz, ya pura-pura. Itu semua pura-pura. Ya, semahal-mahalnya bedak, ya tetap aja umurnya hanya hitungan jam. Semahal-mahalnya lipstik, ya tetap aja lipstik umurnya hanya hitungan jam. Begitu pula sales, sepandai-pandai dia ngomong ada hitungan jam. Resepsionis, ya cuman sebentar aja dia manisnya Pak. Habis itu akan terlihat aslinya Pak. Begitulah manusia. Artinya apa? Jagalah lisan kita. Hati-hati kalau bicara. Bagaimana cara kita mengendalikan lisan? Tidak ada yang bisa mengendalikan lisan Pak. Lisan itu bertulang. Ya, bertulang. Kalau lisan bertulang Anda nggak bisa minum Pak. Jadi lisan ini kata orang tak bertulang kan gitu kan. Maksudnya tidak ada yang bisa mengendalikan orang. Yang ada mengendalikan omongan itu adalah kepura-puraan, itulah munafik. Yang bisa mengendalikan omongan itu hanyalah iman, kekuatan iman. Ketika imannya kuat dengan ilmu, dengan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah,
maka di situ dia akan mampu mengendalikan. Ilmu akan mengontrol dan mengendalikan dia. Jahil dan kejahilan apa? Bablas anginnya, Pak. Mulutnya bablas, Pak. Yang ada hanya kepura-puraan saja. Jadi seseorang bisa masuk neraka gara-gara mulutnya, Pak. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulu pada waktu perang apa namanya? Perang Hunain. Ya. Di daerah Hunain. Ya, setelah penaklukan kota Makkah di bulan Syawal antara Rasulullah SAW dengan suku Thaqif Hawazin, yaitu penduduk Taif atau yang dikenal dengan pertempuran Taif. Ya. Ketika Rasulullah SAW berjalan ke arah situ menuju pertempuran, di sana ada kira-kira 2.000 orang yang baru masuk Islam. Dan sebagian dari 2.000 itu belum masuk Islam. Mereka kepengen masuk Islam. Jadi mereka baru-baru masuk Islam. Jumlah pasukan Rasulullah SAW yang ikut serta 12.000. Sedangkan pasukan dari Taif, suku Thaqif Hawazin 20.000. Nah, pada awal pertempuran pasukan Rasulullah SAW tidak paham akan kondisi medan. Mereka langsung masuk ke satu medan, di mana medan itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Ternyata pasukan musuh itu bersembunyi di bukit-bukit. Ketika para sahabat berada di situ, diserang dari samping-samping bukit yang menyebabkan mereka itu lari mundur. Orang-orang munafik ini mengatakan, nah inilah mulut jeplak ini, Pak. Mulut ember begini, Mas. Ma ra'aitna qayman arghabu butunan wa ajbanu 'inda liqa. Kami tidak pernah melihat orang-orang yang perut gendut-gendut, perutnya gendut-gendut, dan dia orang-orang yang apa namanya, pengecut-pengecut. Siapa yang dimaksud itu? Ya, para sahabat. Lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran. Coba lihat, gara-gara mulutnya dia. Apa ayatnya itu, lupa saya. Apa? Ya, yang menjadikan mereka itu akhirnya merengek-ngerengek kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta maaf. Ya. Sebentar. Ya. At-Taubah. Oh, bukan. Nah ini At-Taubah ayat 66. Nah ini bunyinya ayatnya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kalian bertanya kepada mereka, engkau bertanya Muhammad kepada mereka, kenapa mereka kok sampai mulutnya jeplak begitu, asal ngomong begitu? Mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini hanya obrolan pengiring di jalanan saja. Kita hanya bercanda-canda aja kok, jangan diambil hati lah. Allah menjawab, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dengan Rasulullah SAW, kalian semuanya tastahzi', kalian melakukan sikap yang merendahkan?
istihza, merendahkan. Mereka akhirnya ngerengek-ngerengek kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami cuma main-main doang, minta maaf, minta maaf. Allah mengatakan, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kalian telah murtad padahal kalian sudah beriman. Lihatlah jemaah, seperti ini, mulut-mulut seperti ini kadang nggak dirasa, nggak disadari bahwa yang diucapkan itu adalah dosa besar. Ya, seperti ungkapan orang-orang yang memang Anda nggak suka, itu urusan Anda, tetapi sampai ngeledek ya, dengan mengatakan ini jenggot-jenggot ini apaan ini gitu ya, ngeledek jenggot. Kemudian sampai mengatakan ini jenggot-jenggot ini tanda kalau lemah syahwat. Iya Pak. Dan mereka terang-terangan ngomong begitu. Ya. Dan yang ngomong bukan orang biasa, yang ngomong itu dokter-dokter, anggota MUI. Itu saya terang-terangan, saya menghadiri forum mereka. Ya, ini kok banyak jenggot-jenggot ya. Anda harus tahu bahwa jenggot ini tanda lemah syahwat. Loh, Anda menghina Rasulullah SAW, menghina syariat Islam, merendahkan mereka. Ya. Tanya, mungkin maksud dia bercanda, ini jangan diambil hati, hanya bercanda. Udah bisa, jangan bercanda urusan agama. Ya, jangan bercanda urusan agama. Perempuan yang pakai jilbab, apa ini jilbab panjang-panjang kayak lontong aja gitu kan. Dan sebagainya, istihza biddin. Ini bisa menjadikan dia murtad loh. Jangan mainan dengan agama. Oke, sekarang ngeledek orang, ya, merendahkan orang lain dengan dalih bercanda. Ini juga sama, itu dosa besar juga. Innalladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu itsman wa buhtanan mubina. Mereka yang menyakiti hati orang-orang beriman, laki maupun perempuan, dia telah melakukan dosa besar dan kebohongan yang nyata. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa loh, tapi dihina, direndahkan. Jadi hati-hatilah kalau ngomong. Ya, ini hadzalladzi awradanil mawarid. Ini yang bisa menjadikan kita ini diazab oleh Allah. Mulut ini, mulut. Makanya diam itu lebih baik daripada banyak ngomong. Afala adullukum ala ahli nar, mau enggak kamu saya tunjuki penghuni neraka? Mau ya Rasulullah. Orang yang banyak ngomong, atsartsarun, al-mutasaddiqun, orang yang banyak ngomong, orang yang memaksakan diri untuk berbicara. Ya, terutama dalam hal ini yang banyak ngomong perempuan. Laki iya, tapi perempuan lebih dahsyat. Saya pernah ya, jamaah berangkat umroh, duduk di kursi sebelah sama teman. Di sebelah saya perempuan 4 orang, ya, perempuan-perempuan muda. Kayaknya temenan itu 4 orang ini temenan berangkat. Duduk di deretan saya. Ya. Anda tahu, mulai berangkat itu pesawat dari Jakarta sampai landing di Jeddah itu ngomong tok 10 jam nih perempuan. Innalillah. Berempat ngobrol, berempat gagak kelar-kelar. Yang satunya capek ngantuk, yang 2 tidur, yang 2 ngomong. Yang 2 tidur, yang 2 ngomong. Sampai Jeddah 10 jam Pak. Saya ngomong ke teman, suara saya tak kencengin. Gak capek nih ngomong dari tadi. Ustadz jangan kenceng-kenceng. Astagfirullahaladzim. Dahsyat emak-emak.
Ya, ini yang muda apalagi yang tua gitu ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Jadi para ulama bilang apa? Man katsura kalamuhu katsura ghalatuh. Orang yang banyak ngomong pasti banyak salahnya. Ya, sampai ada anekdot candaan, ya, film India itu 4 jam. Ini dulu ya. Film India itu 4 jam. Kalau yang cerita perempuan jadi 8 jam ceritanya. Jadi hati-hatilah ini ibu-ibu ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Innal mar'a khuliqat min dil'in wa inna a'waja ma fi dil'i ala. Ya, perempuan itu dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itu ujungnya. Sedangkan ujungnya perempuan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari, adalah mulutnya. Yang paling bengkok perempuan yang mulutnya. Kesimpulannya kita semua punya kewajiban untuk menjaga apa? Mulut. Hati-hati, hati-hati ya. Lidah tidak bertulang. Ya, katanya gitu. Ya. Au yarham, atau dia mengasihi, bentuk kasih sayang gitu ya. Jadi dia nangis karena faktor apa? Kasih sayang, atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan apa? Kasih sayang. Begitulah Rasulullah SAW. Ya, kalau musibah ya dihibur, didoakan. Ya, hiburnya itu apa? Doa, didoakan. Ya. Ada masalah ya didoakan, dibantu, bukan dikomporin. Ya, dinasehati, diarahkan sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Ya. Jadi kesimpulannya dari hadis ini, menangis itu apa? Boleh. Ya. Kita lihat hadis yang berikutnya, ini pendek, maknanya sama. Jadi bahasan tentang menjaga lisan, begitu pentingnya masalah menjaga lisan, sampai para ulama itu menulis buku khusus tentang menjaga lisan. Seperti Imam Ibnu Abid Dunya, namanya Imam Ibnu Abid Dunya, wafat tahun 281 Hijriah, termasuk ulama salaf. Ya, Ibnu Abid Dunya wafat tahun 281. Punya kitab sampai sekarang ada, judulnya As-Samtu wa Adabul Lisan. Samt itu apa? Diam dan adab-adab bicara. Bayangin, judul kitabnya itu. Diam, kalau mau bicara pun ada adab-adabnya. Satu kitab sendiri. Beliau juga punya kitab, judulnya lagi Dhammul Kadhib, celaan orang yang banyak bohongnya. Di buku itu juga. Ada lagi Imam Ibnu Abdil Bar yang wafat tahun 463. Judul bukunya apa? Nama kitab Adabul Mujalasah wa Hamdul Lisan. Ini kalau terjemahan bebasnya, etika nongkrong. Mujalasah itu apa? Duduk-duduk. Etika duduk. Wa Hamdul Lisan, pujian kepada lisan yang dijaga. Jadi dikaitkan antara duduk-duduk ngobrol dengan lisan. Cobalah lihat. Dan seterusnya banyak sekali para ulama yang menulis di generasi-generasi setelahnya. Ada Abul Qasim Ibnu Asakir, wafat tahun 571. Ada lagi Imam Ibnu Makki yang wafat tahun 501. Kemudian ada Imam Ibnul Jauzi yang terkenal itu, bukan Ibnul Qayyim, bukan. Ibnul Jauzi wafat 597. Ada lagi Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali 1407. Semuanya menulis buku tentang apa? Lisan, Pak. Bayangin itu. Begitu besarnya ini masalah lisan ini, tidak main-main.
Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Seseorang bicara dengan satu kalimat yang dia tidak sadar, enggak perhatian bahwa itu membuat Allah murka, kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di riwayat satu mengatakan sedalam 70 tahun perjalanan. Di riwayat yang lain sejauh timur dan barat. Ab'ad, lebih jauh dari timur dan barat. Gara-gara apa? Lisannya dan seterusnya. Jadi hati-hati. Silakan, Pak. Ya, lisan, menjaga lisan ini kalau era teknologi sekarang luas, Pak. Ya, tulisan, komen di media sosial ini kita dihisap itu setiap komen-komen kita itu. Sekarang netizen ini seolah-olah ulama semua. Ya, nggak ada yang benar gitu loh. Ya, nggak ada yang benar gitu. Ya, kita ceramah, dia nggak paham dengan inti ceramahnya. Ya, seperti ceramah-ceramah saya itu, kalau ada ceramah yang rame gitu ya, itu pasti saya coba lihat di bawahnya, itu banyak orang yang nggak paham dengan kalimat yang saya sampaikan, tapi dia komennya negatif gitu loh. Komennya negatif. Padahal dia yang nggak paham gitu loh. Nah, ini cukup banyak sekali itu model begini. Ingat, itu yuhasab, kita dihisab itu nanti, itu mulut-mulut itu. Karena itu kehormatan orang loh. Ya, komen di media, Instagram, ya, Facebook atau apapun, ya itu semua kita dihisab oleh Allah. Ya, hati-hati tulisan-tulisan itu. Jadi pikirkan dulu baik dan buruknya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Jadi kesimpulannya dari bahasan kita apa? Menangis itu ada berapa? Ada dua. Ada menangis yang dilarang dan ada menangis yang boleh. Menangis yang dilarang itu yang haram, bahkan sampai dosa besar, bahkan bisa mengarah kepada kekufuran loh. Kriterianya apa? Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Meratap. Ini dosa besar. Yang kedua apa? Kata-kata, kalimat yang menunjukkan dia tidak menerima ketentuan Allah. Nah, ini bisa kufur ini. Ini bahaya ini. Yang ketiga apa? Wasiat. Jadi si mayit semasa hidupnya dia berwasiat untuk ditangisin. Nah, ini dia akan diadab dia. Berarti jenis tangisan yang kedua adalah tangisan yang boleh. Nangis yang boleh. Kapan nangis ini boleh? Ketika 3 unsur tadi itu tidak ada. Berarti tangisannya adalah tangisan apa? Kasih sayang. Ya, innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusni al-qalbi. Allah tidak akan menyiksa karena tangisan air mata dan karena kesedihan. Berarti itu apa? Wajar, normal. Ya, ini bahasan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.